Keinformasi pertama, pemirsa, hilang kendali mobil minibus menabrak 4 orang warga di Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 3 korban diantaranya adalah anak-anak. Insiden mobil minibus menabrak 4 orang warga di kawasan Jalan Jelambar Utama 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjadi Minggu tengah malam. Keempat korban berada di depan warung, tiba-tiba datang mobil dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak korban hingga mengalami luka parah. Mobil baru berhenti setelah menabrak warung dan motor warga. Pengemudi yang juga warga sekitar mengevakuasi korban yang terdiri dari 3 anak-anak dan 1 orang dewasa ke rumah sakit. Mobil arahnya cukup lumayan, sedikit kencang, mau mengarah ke tikungan. Tiba-tiba langsung menabrak 4 orang yang lagi berdiri. Istri pengemudi ini langsung inisiatif membawa korban ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab dari kecelakaan ini, kasus ini masih ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pencuri menodongkan pistol saat aksinya membobol rumah anggota kepolisian di Koja, Jakarta Utara dipergoki warga. Sementara razia jalur busway diwarnai aksi kabur pengendara. Menghindari razia, puluhan pengendara motor nekat melawan arus di jalur bus Transjakarta, Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah mobil dinas TNI dan polisi yang kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta juga ditindak petugas gabungan POM TNI dan Propam Polda Metro Jaya. Sejumlah pengendara yang terjaring dikenakan sanksi tilang oleh petugas. Di Koja, Jakarta Utara, panik aksinya dipergoki warga pencuri menodongkan pistol saat berupaya membobol rumah di Jalan Kebantenan 5. 4 pelaku mengendarai 2 motor awalnya berupaya merusak gembok pagar rumah milik seorang anggota polisi. Bantara Ageng, mantan manajer artis Fuji, ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji 1,3 miliar rupiah. Batara kini ditahan di Polres Metro Jakarta Barat terancam 4 tahun penjara. Kasus terungkap setelah sejumlah brand memprotes Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pekerja kantor di Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Lift diduga mengalami kerusakan sensor buka tutup pintu. Petugas damkar dan penyelamatan sektor Tambora, Jakarta Barat berupaya menyelamatkan 6 pekerja kantor yang terjebak dalam lift di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat. Meski dengan menggunakan alat, petugas sempat kesulitan saat membuka paksa pintu lift. Setelah hampir 1 jam, petugas berhasil membukanya hingga mengeluarkan satu persatu para pekerja. Belum diketahui penyebab lift mati, diduga ada kerusakan pada alat sensor. Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Pemirsa, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hakim meminta penyidik Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Eman Sulaiman, hakim tunggal sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, mengabulkan permohonan pra-peradilan seluruhnya. Hakim menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena
sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Nah, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Pemirsa, hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka Peggy dinilai tidak sah menurut hukum. Status tersangka Peggy pun gugur. Untuk mengetahui kondisi terkini di PN Bandung sudah ada rekan Faisal Rinaldi. Faisal, bagaimana perkembangan terkini ataupun situasi terbaru di PN Bandung saat ini, Faisal? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Secara resmi Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan atau yang dilayangkan oleh Peggy Setiawan. Dan memang ada berbagai pertimbangan mengapa Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima gugatan pra-peradilan ini. Di antaranya tadi disebutkan di dalam persidangan bahwa menurut Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melalui pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali, dan jika memang dalam pemanggilan tersebut tidak hadir bahwa ini bisa dimasukkan ke dalam DPO. Nah, tentunya ini yang tidak ada dalam atau tidak masuk ke dalam prosedur Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, karena memang Polda Jawa Barat sama sekali belum memanggil ataupun memeriksa Peggy Setiawan sejak 2016. Selain itu, berbagai pertimbangan juga tadi disebutkan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwasannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka 2 alat bukti ini saja tidak cukup, yang melainkan yang ditekankan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwa yang tadi kami sebutkan harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka. Ini yang memang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Wiki dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk agenda selanjutnya pada siang ini, kuasa hukum dari Peggy Setiawan dan juga keluarga dari Peggy Setiawan akan bertolak ke Polda Jawa Barat untuk mengurus administrasi sekaligus menjemput Peggy Setiawan yang sudah bisa bebas pada hari ini. Kita nantikan sama-sama Wiki, apakah akan langsung dijemput atau akan langsung pulang ke Cirebon nanti. Kita nantikan sama-sama. Wiki, kembali ke Anda. Baik, Faisal, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, putusan bebas Peggy Setiawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki memasuki babak baru. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki sejak 8 tahun lalu. Peggy Setiawan berteriak membantah menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki saat di Polda Jabar Mei 2024. Peggy ditangkap polisi di Bandung. Polisi mengklaim Peggy Setiawan merupakan sosok Peggy Peron yang buron selama 8 tahun. Merasa menjadi korban salah tangkap, Peggy melakukan perlawanan. Juni 2024, didampingi tim kuasa hukumnya, Peggy mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Menurut kuasa hukum, saat pembunuhan Vina Eki terjadi, Peggy sedang bekerja menjadi kuli bangunan di Bandung. Dalam sidang pra-peradilan, kubu Peggy yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Sementara Polda Jabar menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy. Hakim Eman Sulaiman berjanji memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Pembunuhan Vina dan Eki, kekasihnya yang ditemukan di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, Agustus 2016, kembali diusut 8 tahun kemudian setelah film Vina ditayangkan. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, namun polisi menemukan kejanggalan seperti kondisi motor yang mulus. Kecurigaan polisi terbukti, dari hasil autopsi diketahui Vina dan Eki dibunuh dengan senjata tajam. September 2016, polisi menangkap 8 pelaku, yakni Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman Rivaldi Aditya alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 pelaku Adni dan
Sedangkan 3 pelaku Adni, Dani dan Peggy Setiawan alias Perong alias Egy ditetapkan polisi sebagai DPO. Namun belakangan, polisi merilis hanya 1 DPO dan membatalkan 2 DPO lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus Afif Maulana, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang. Demi mengungkap penyebab kematian Afif, keluarga mengizinkan pembongkaran makam dan otopsi ulang. Keluarga berkeyakinan Afif tewas dianiaya polisi, bukan melompat dari jembatan seperti keterangan polisi. Penyebab kematian Afif Maulana, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, belum menemukan titik terang. Adu argumen dan bukti antara keluarga Afif dan Polda Sumatera Barat pun terus berlangsung. Di satu pihak, keluarga yakin Afif dianiaya aparat polisi sebelum ditemukan tewas di Sungai Kuranji. Dugaan diperkuat dengan ditemukannya bekas memar saat keluarga memandikan jenazah Afif. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Soalnya Afif itu dimandikan banyak orang di rumah, ada marinir pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu kan Bu. Itu tuh tanda sepatu oknum itu Bu. Sementara itu Polda Sumatera Barat tetap pada pendirian. Afif tewas karena melompat dari atas jembatan untuk menghindari razia tawuran oleh personil polisi di malam kejadian. Tak puas dengan penanganan perkara kematian anaknya, keluarga Afif kini terus mencari keadilan. Keluarga mengaku siap melakukan bongkar makam Afif dan dilakukan otopsi ulang di rumah sakit swasta untuk membuat terang penyebab kematian putranya. Pekan lalu setelah melapor ke Komnas HAM, kuasa hukum juga melapor ke Mabes Polri, meminta agar kasus Afif menjadi atensi. Kuasa hukum sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono ke Divisi Propam. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan penambang hilang usai longsor menerjang area pertambangan emas di Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo. 13 orang ditemukan, 10 diantaranya tewas. Warga Bone, Bolango, Gorontalo mendatangi lokasi pertambangan dan permukiman warga di Kecamatan Suawah yang tertimbun longsor. Akses jembatan penghubung dekat tambang pun putus, menyulitkan warga dan penambang yang akan mengevakuasi diri. Longsor terjadi Sabtu malam saat hujan deras mengguyur Bone, Bolango. Akibatnya 20 orang hilang kini dalam pencarian. 13 orang ditemukan, 10 diantaranya tewas tertimbun longsor. Di antara korban tewas termasuk ibu dan anak. Menunggu evakuasi dari Basarnas. Ya, seperti itu, Pak. Terus ini yang ada kabarkan hilang ini berapa, Pak? Jadi yang dikabarkan hilang itu ada sekitaran 20 orang, Pak. Dan sebagian di atas anggota kami dengan Brimob sudah tim yang pertama tadi sudah di atas di lokasi. Dan tim kedua masih di jembatan yang terputus karena belum bisa lewat. Kemungkinan mereka istirahat dulu di situ dan besok pagi akan melanjutkan perjalanan. Proses evakuasi dan pencarian dilakukan secara manual karena lokasi tidak bisa dilalui alat berat. Posko bencana sudah didirikan sebagai tempat evakuasi sementara korban bencana longsor. Dari Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo, Faradila, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Juli yang seharusnya masuk musim kemarau, namun beberapa hari terakhir hujan deras disertai angin kencang justru melanda sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek. Lalu fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi? Berikut adalah laporan Reza Helmi. Pekan lalu, hujan deras dan angin kencang terjadi di Jakarta. Bahkan pada akhir pekan kemarin, hujan yang terus mengguyur membuat sebagian wilayah di Jabodetabek tergenang air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta kita untuk waspada terhadap potensi bencana alam yang kemungkinan terjadi akibat hujan belakangan ini.
El Nino yang berpengaruh terhadap musim kemarau panjang di Indonesia telah usai. Kini kita menghadapi fenomena La Nina yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia meskipun kita masuk di musim kemarau. La Nina diprediksi oleh BMKG akan terjadi pada Juli hingga September 2024. Untuk itu kita diminta waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung, dan juga petir hingga gelombang tinggi. Ini bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, La Nina juga berpotensi mempengaruhi musim panen karena curah hujan yang cukup tinggi bisa membuat gagal panen. Untuk itu, BMKG meminta warga untuk mempersiapkan diri karena memang ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas cukup tinggi selama sepekan ke depan. Untuk hari ini, memang cuaca ekstrim dengan curah hujan cukup tinggi disertai dengan petir masih akan melanda sebagian wilayah di Indonesia berikut ini. Nah, untuk itu bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan diharapkan mempersiapkan diri dengan mempersiapkan payung dan juga jas hujan. Selain itu, bersihkan saluran air di lingkungan Anda agar tidak terjadi banjir. Dari Jakarta, Reza Helmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Hari pertama masuk, ratusan siswa baru sejumlah SD di Jakarta mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejumlah orang tua murid masuk ke kelas menunggu anaknya agar tidak menangis. Ibu-ibu orang tua siswa baru SDN Pondok Kelapa 5 Pagi, Jakarta Timur berjajar di luar ruang kelas menunggu anak-anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Di antara ibu-ibu ini tak lupa merekam momen anak mereka bersekolah di hari pertama. Mereka bahkan menunggu anak-anak menyantap bekal makanan saat jam istirahat. Agar anak-anak terbiasa dan tidak takut, pihak sekolah mengajarkan kegiatan bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan baru. Senang banget, senang banget. Terus lihat lingkungan sekolahnya sangat bagus ya, sangat asri. Kantinnya juga udah kantin sehat dan kamar mandinya sangat bersih. Ratusan siswa baru SMPN 273 Jakarta mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kegiatan ini diadakan 3 hari untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Tahun ini SMPN 273 menerima 250 siswa baru. Pasti seneng banget sih, seru kayak seneng. Udah siapin apa aja nih masuk sekolah baru? Banyak sih kayak buku, tas, sepatu, dan nempel. Selain pengenalan lingkungan sekolah MPLS diadakan untuk mengenali potensi diri para siswa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk siswa baru salah satunya di SMA Negeri 4 Jakarta. Memberikan berbagai materi edukasi dan motivasi kepada siswa serta melarang adanya perpeloncoan. Dan berikut adalah laporan Jen Cahyani. Dan ini merupakan hari pertama masuk sekolah dan di dalam sana sedang dilaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru atau kelas 1 SMA. Nah, untuk mengetahui bagaimana apa saja kegiatan yang dilakukan di masa MPLS ini, saya sudah tergabung bersama Ibu Siti Rusmiati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Untuk MPLS ini diadakan selama 3 hari. Dari mulai tanggal 8 Juli sampai tanggal 10 Juli 2024. Untuk kegiatannya ada bermacam-macam, diantaranya sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan pra-MPLS di hari Jumat ya. Kemudian untuk hari ini kami mengadakan pembukaan kegiatan MPLS sekaligus upacara bendera di hari Senin. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti. Nah, itu dia pemirsa keterangan dari Ibu Siti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang tepat hari ini merupakan hari pertama MPLS. Ini dipersiapkan mahasiswa baru untuk menuju nantinya proses pembelajaran pada saat mereka SMA begitu. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati hidangan Timur Tengah yang dimasak oleh salah satu master chef di resto di Surabaya, Jawa Timur. Seperti apa kelezatan menu khas nasi kebuli dan biryani di resto dengan suasana seperti Jazirah Arab? Berikut liputannya untuk Anda. Resto ini siap mengajak Anda ke Timur Tengah.
Lihat saja interiornya yang estetik dan pegawainya yang menggunakan kurta khas Pakistan. Tidak hanya itu, menu ala Timur Tengah seperti nasi kebuli yang gurih, nasi biryani yang menggunakan banyak rempah, hingga nasi mandi yang diasap siap menggoyang lidah Anda. Tidak hanya nasi, di sini juga ada sambosa dan sawarma. Dagingnya kerasa, rempah-rempahnya kuat banget. Ada kapulaga dan juga jahenya. Ini spesial semua, kita cicipin semua, oke? Rempah berkualitas jadi kunci dari masakan Timur Tengah. Bagaimana dengan di sini ya? Kalau bahan-bahannya beberapa memang kita datengin dari sana, gitu supaya tetap rasa otentiknya itu ada, tidak mengurangi yang ada. Lauk di sini beragam. Ayam, iga sapi, atau kambing bisa dipilih menjadi pendamping nasi Anda. Kira-kira apa kata pengunjung yang lainnya ya? Soalnya kalau misalnya di sini tuh rempah-rempahnya tuh kerasa banget dan rasanya tuh enak gitu. Kan ada pedas-pedasnya tuh, favorit aku banget. Saya sudah coba hampir semua restoran-restoran Arab di Jawa Timur, tapi bumbu-bumbu yang paling enak memang di Halal Bus. Pencuci mulut ada Om Ali, paduan croissant dengan susu, kacang-kacangan, dan kismis. Tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, mulai dari Rp25.000 Anda sudah bisa makan di sini. Selain itu, ketika waktu sholat tiba, akan ada azan yang dikumandangkan secara langsung oleh pegawai resto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Firda Brilianti dan Freddy melaporkan. Pemirsa, AN, korban ruda paksa yang kabur dari rumah telah ditemukan dan kembali ke orang tuanya. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo terus mendorong kasus kekerasan seksual ini agar cepat masuk persidangan sehingga korban mendapatkan keadilan. RPA Perindo terus melakukan pendampingan terhadap AN, korban ruda paksa yang terjadi di apartemen Green Pramuka, Jakarta. AN yang sebelumnya kabur kini sudah kembali ke rumah. Korban meninggalkan rumah karena kasusnya tak kunjung menemui titik terang. Dalam konferensi pers yang digelar di iNews Tower, RPA Perindo berjanji akan mendorong kasus ini hingga masuk ke persidangan untuk memberikan efek jerak pada pelaku. Dalam pendampingan kasus AN yang melarikan diri dari rumah, akhirnya boleh ditemukan dalam keadaan yang perlu dilindungi, dalam keadaan yang perlu selalu didampingi sehingga AN dipulihkan. Setelah dijebatani sehingga saudari HN dapat ditemukan. Melihat kasus ini yang begitu panjang, begitu rumit, seharusnya saran kami dari keluarga untuk prosesnya itu jangan terlalu berbelit-belit karena ini anak di bawah umur. Selain melakukan pendampingan hukum, RPA Perindo juga memberikan pendampingan psikologi agar korban bisa pulih dari trauma yang dialami. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari berbagai wilayah Senin siang berunjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Pusat. Masa buruh menuntut agar Omnibus Law dibatalkan. Berita ini sekaligus menutup jumpa siang kita. Kali ini saya Wiki Ardian beserta tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.